Sarung Al-Samsi. Iran dan Israel terus saling menggempur untuk menaklukkan satu sama lain. Dalam perang ini, Iran mengandalkan berbagai rudal presisi, sementara Israel mengedepankan jet tempur canggih termasuk pesawat siluman F-35. Gempuran rudal Iran dibalas oleh Israel dengan serangan pesawat tempur. Persenjataan mana yang lebih unggul dalam perang ini? Kami akan membahasnya di kabar utama bersama saya, Felicia Amelinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah kapal motor penangkap ikan KM Mutiara Prima II terbalik hingga tenggelam di antara perairan laut Kepulauan Kei dan Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kapal penangkap ikan KM Mutiara Prima II terbalik dan tenggelam sehingga membuat 19 anak buah kapal terlihat terombang-ambing selama berjam-jam. Para ABK ini terlihat hanya mengandalkan jerigen dan lambung kapal yang masih terapung agar mereka bisa bertahan hidup di perairan laut tersebut. Beruntung, 19 ABK ini berhasil diselamatkan setelah mereka meminta bantuan kepada kapal nelayan lainnya. Sementara salah satu anak buah kapal masih hilang. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Sebelumnya, kapal KM Mutiara Prima II bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dengan membawa 20 anak buah kapal dengan tujuan perairan Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru di Iran, kita juga sudah terhubung dengan reporter TV One Said Idrus di Teheran, Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Jakarta. Idrus, bagaimana kondisi di Teheran saat ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi masyarakat Indonesia. Saat ini saya sedang berada di kota Teheran, tepatnya di Haftetir Square. Di belakang saya ada ambulans yang pada hari Senin lalu ketika sedang melaksanakan tugasnya dirudal oleh rezim Zionis Israel. Keadaan di Teheran semenjak saya tiba di Teheran sampai saat ini termasuk biasa, masyarakat masih tetap beraktivitas seperti biasanya, semuanya masih jalan, fasilitas umum juga masih berfungsi dari bus sampai ke metro. Dan masyarakat juga masih melanjutkan aktivitasnya seperti biasanya. Sudah ada peringatan lanjutan mengenai apakah nantinya akan ada serangan lanjutan atau seperti apa, Idrus, di sana? Ya, di Iran sendiri himbauan untuk melakukan serangan balasan itu telah disampaikan oleh staf komandan militer Korps Garda Revolusi, bahwa mereka akan melaksanakan atau meluncurkan serangan balasan di setiap harinya, dan pada setiap harinya skala serangan balasan Iran ke Israel akan semakin meningkat, mengingat Israel pun tidak kunjung stop untuk menyerang atau merudal kota-kota di Iran. Dan kebanyakan kota-kota di Iran yang menjadi target dari serangan rudal Israel itu adalah apartemen-apartemen atau tempat-tempat yang dihuni oleh masyarakat sipil. Ya Idrus, untuk masyarakat Iran sendiri saat ini apakah akan ada aksi solidaritas kembali atau seperti apa, Idrus? Biasanya aksi solidaritas akan dilakukan oleh masyarakat Iran di setiap kotanya, itu biasanya pada setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Ya, baik Idrus. Untuk keadaan atau kondisi sekitar yang mungkin
rusak karena serangan beberapa waktu lalu. Ini seperti apa? Bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengenai kondisi? Ya, di beberapa video yang telah saya ambil di kota Teheran dan sudah saya kirim ke tim redaksi TV One, biasanya yang diserang adalah apartemen-apartemen yang dihuni oleh masyarakat sipil, oleh rakyat sipil. Salah satunya juga yang menjadi serangan dari Israel, rezim Israel adalah seperti yang kita saksikan, ambulans yang ada di belakang saya. Ini merupakan salah satu kekejaman perang yang dilakukan oleh Israel yang menyerang ambulans yang sedang beroperasi untuk menyelamatkan warga yang sedang membutuh bantuan atau sedang luka-luka akibat serangan dari rezim Zionis Israel. Ya Idrus, di belakang Anda ini sudah ada ambulan yang terkena serangan Zionis Israel. Bagaimana untuk fasilitas kesehatan di Iran sendiri yang terkena serangan Israel itu, Idrus? Untuk sementara rumah sakit belum ada yang diserang oleh Israel karena Air Defense Iran berfungsi dengan baik untuk melindungi beberapa titik-titik yang sensitif di setiap kotanya, termasuk rumah sakit yang ada di setiap kota di Iran itu memiliki sangat dilindungi dan sangat dijaga oleh militer Iran. Tentu saja Air Defense akan mengcounter setiap serangan-serangan yang. Ya pemirsa, saling serang antara Iran dan Israel masih berlanjut dan terus memanas. Rudal-rudal Iran kembali mampu menembus sistem pencegat Iron Dome. Memasuki hari ke-9 perang antara Iran dan Israel, rudal Iran menyerang wilayah Israel Tengah pada Sabtu dini hari. Sebelumnya, tembakan rudal jarak jauh Iran menghantam kota pesisir Haifa di Israel Utara. Sementara Israel mengandalkan jet-jet tempur canggih untuk menyerang Iran. Bagaimana analisa Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, mantan pilot jet tempur F-16, mengenai unjuk kekuatan alutsista Iran dan Israel yang saling serang dalam 9 hari terakhir ini? Kami akan berdialog singkat. Ya, baik. Selamat malam Pak Agung. Ya, Pak. Selamat malam. Ya, Pak. Ini saling serang rudal semakin gencar dilakukan oleh Israel dan juga Iran. Bagaimana Anda melihat kekuatan rudal Iran dan juga rudal Israel ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada hari ke-9 kalau nggak salah ini, kelihatannya serangan masih berjalan. Jadi Israel lebih fokus untuk menyerang sasaran-sasaran yang memang terkait dengan fungsi utamanya, yaitu adalah untuk menghancurkan ataupun mengurangi kemampuan untuk pengayaan nuklir atau uranium daripada Iran. Sementara kita tahu pada 4 hari pertama serangan adalah ditujukan untuk menghantam pertahanan udara Iran. Dan yang kedua, memastikan pengambil keputusan di Iran, yaitu jaringan pimpinan-pimpinan daripada Garda Revolusi itu dieliminasi. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada sampai hari ke-7 ke-8 itu dilanjutkan dengan menghancurkan hal-hal lain yang memang perlu dihancurkan karena terkait dengan pemberitaan seperti media dan lainnya. Karena sesungguhnya perang ini selain perang udara, yaitu perang antara pesawat untuk menyerang Iran dan Iran menyerang Israel dengan menggunakan peluru kendali balistik atau peluru kendali jelajah dan juga drone. Itu juga terjadi perang perang diplomasi dan perang informasi serta perang ekonomi. Nah, perang ekonomi itu berjalan dengan paralel. Bagaimana tekanan terhadap ekonomi Iran memang sudah dari dulu, tapi Israel sendiri juga mengalami tekanan, yaitu perginya atau kaburnya investor investasi di Israel. Kemudian para ekspatriat yang semula aman merasa di Tel Aviv, dia sudah hengkang pergi ke luar negeri, dan tentu saja dengan pergi ke luar negeri membawa modal-modal ataupun dana-dana yang mereka miliki, dan ini depleted setiap hari ribuan atau miliaran dolar pergi. Nah, itu akan menimbulkan tekanan juga. Jadi pertempuran yang sekarang berlangsung di udara antara Israel dan Iran itu tidak mewakili daripada situasi perang sesungguhnya. Karena apakah objektif daripada Israel tercapai? Apakah objektif daripada Iran itu sudah tercapai? Kelihatannya objektif daripada Israel untuk menghancurkan atau menyetop pengayaan uranium Iran itu belum tercapai sampai saat ini. Ya, Pak Agung, bagaimana
untuk perbandingan antara rudal Iran dan juga jet tempur Israel sendiri, Pak? Oke, itu adalah apple dengan durian ya. Mohon maaf, karena jet tempur sendiri adalah pesawat ataupun digunakan untuk penyerangan dan bertahan. Namun rudal yang digunakan ada rudal yang balistik dan rudal jelajah, yang mana rudal ini tentu tidak bisa ditahan oleh pesawat tempur. Kalau drone bisa, karena drone itu kecepatannya ada yang subsonik dan kecepatannya yang rendah. Rudal jelajah masih bisa ditahan oleh pesawat tempur, tapi kalau rudal balistik hampir tidak bisa. Untuk pesawat tempur Iran sendiri, tempat tempur dari Israel sendiri, itu menggunakan pesawat canggih F-35, F-15 dan F-16, yang mana mereka mendapatkan keunggulan di udara, di mana pertahanan udara Iran sepertinya dilumpuhkan atau memang sengaja tidak dinyalakan, karena memang sangat berbahaya sebab pesawat F-16 yang menggunakan pesawat F-16 untuk menghancurkan sistem pertahanan udara lawan ataupun radar lawan. Jadi keunggulan udara sekarang di atas Iran bagian barat kalau di bawah Israel. Namun di sisi lain, di Teheran sendiri atau di Tel Aviv sendiri itu nampaknya juga sesuai dengan perhitungan matematis hampir tidak bisa menyetop 100% rudal-rudal balistik Iran dan rudal jelajah Iran, karena dipastikan 10-20% daripada rudal itu pasti masuk. Alasannya adalah Iran itu sudah mengembangkan beberapa rudal, jadi mereka akan mengombinasikan tembakan rudal-rudal balistik biasa dengan rudal-rudal balistik yang sudah mengkombinasikan rudal dengan kemampuan untuk untuk menghindar ataupun berkelip. Jadi begini, pada saat sebuah rudal balistik ditembakkan, maka radar yang pertahanan udara akan menangkap dan memastikan jalur trajektori ataupun jatuhnya rudal ini. Dan saat itulah ditembakkan rudal penangkis yang akan meledak dan pecahannya akan hancurin. Nah, rudal Iran yang terbaru itu pada saat dia setelah apexnya di puncak daripada itu, dia akan merubah, yang tadi trajektorinya bisa dirapalkan trajektorinya A, tapi dia merubah jadi A aksen atau B, sehingga dipastikan rudal pencegat itu akan menuju ke tempat yang diperkirakan trajektori semula. Nah, ini yang sangat sulit dihindari. Nah, rupanya Iran menggunakan kombinasi daripada penembakan rudal yang bisa agak merubah trajektori dengan tidak, sehingga beberapa sasaran penting seperti markas besar pertahanan Israel, pangkalan udara, dan bahkan markas Mossad bisa dihancurkan dengan rudal Fatah yang ditembakkan oleh Iran. Ya, Pak Agung, ini pada saat penyerangan Israel ke Iran, apakah dilaksanakan atau ditembakkan di luar wilayah Iran, dari luar wilayah Iran, atau justru sudah di dalam wilayah Iran nih Pak? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak, karena kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama pemirsa. Kami akan melanjutkan dialog dengan Pak Agung Sasongkojati. Ya Pak, menjawab pertanyaan sebelumnya Pak. Ini apakah serangan jet tempur Israel terhadap Iran dilakukan pada saat di dalam wilayah udara Iran atau justru di luar wilayah udara Iran Pak? Oke, baik. Jadi tentu Israel tidak terlalu berani mengambil risiko ya. Yang hanya lewat di atas Teheran itu hanya pesawat F-35 yang relatif lebih start, lebih solo. Banyak dari tembakan itu dilakukan pada jarak tertentu dari sasaran, jadi tidak tepat di atasnya. Bahkan beberapa bom pintar pun itu juga dilemparkan dengan cara dilontarkan dari jarak jauh, sekitar bisa 40-50 km. Karena ada pemerintah pada kemungkinan di dekat targetnya itu tetap ada rudal-rudal anti pertahanan udara yang memang ditembakkan secara manual, tidak menggunakan radar tapi menggunakan deteksi inframerah ataupun deteksi lainnya. Jadi bisa dipastikan bahwa Iran menggunakan kombinasi daripada rudal dan bom pintar yang ditembakkan atau dilemparkan di jarak jauh. Itulah sebabnya maka sekarang kemarin ada semacam pendapat bahwa Israel akan sulit untuk menghantam ataupun menghancurkan pengaya uranium yang letaknya hampir 100-200 meter di bawah tanah, karena memang untuk membawa bom yang bisa menghancurkan bunker lokasi dalam itu hanya bisa dibawa dengan layar banyak, dan tentu oleh pesawat-pesawat bom seperti B-2 atau B-1, dan itu tidak dimiliki oleh Israel. Jadi betul Israel menggunakan bom yang kelihatannya adalah seolah berat 1 ton atau setengah ton,
Masalahnya bom itu tidak cukup punya power untuk bisa menembus atau menerobos ke bunker di bawah. Jadi memang perlu bantuan daripada negara seperti Amerika. Tapi itu pun juga ada semacam resiko ya, karena jumlah pengaya uranium Iran itu jumlahnya di atas 10.000. Nah, berapa ribu bom yang dibutuhkan, berapa sorti, itu merupakan resiko tersendiri. Jadi praktis sebetulnya serangan dilakukan oleh Israel pada Iran adalah serangan dikombinasikan antara betul-betul serangan udara untuk menghancurkan sasaran, memastikan terbunuhnya beberapa pimpinan kunci daripada revolusi, tapi juga sebetulnya di dua pihak ini sebetulnya serangan dilakukan baik dengan satu perang dengan itu adalah serangan yang dikombinasikan dengan propaganda atau perang informasi hingga membentuk opini publik untuk ingat bahwa Amerika mundur dari Vietnam karena opini publik. Amerika pun mundur dari negara-negara lainnya yang kelihatannya dia seolah menang dalam pertempuran, pada akhirnya kalah perang juga seperti dengan Taliban, itu karena betul banyak opini publik. Jadi sekarang pertempurannya adalah tidak hanya betul-betul secara fisik menghancurkan sasaran, target atau pertahanan, tapi juga mengharu-birukan pikiran, perasaan netizen ataupun masyarakat, sehingga pada akhirnya mereka mengambil atau meminta pada pemimpinnya mengambil keputusan bagaimana dia membela Iran atau bagaimana membela Israel. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Perangan tidak hanya di sisi fisik ya dengan militer, tapi juga di sisi non fisik seperti ekonomi, diplomasi dan juga informasional atau perang informasi. Ya Pak, perang rudal Iran versus jet tempur Israel itu sendiri, hingga saat ini mana yang lebih unggul Pak? Itu sekali lagi juga saya tidak bisa comparable. Untuk serangan rudal Israel, hampir dipastikan adalah tidak melepaskan rudal jarak jauhnya, karena mungkin terbatas. Jadi dia hanya menggunakan rudal-rudal yang ditembakkan dari pesawat sehingga kemampuan ledakannya kurang besar, tapi efektif. Karena memang doktrin Barat itu sebetulnya adalah menghancurkan sasaran dengan seminimum mungkin kerusakan di tepat pada sasaran. Namun itu tidak berlaku untuk pertempuran di daerah seperti Gaza karena collateral damage-nya bahwa di samping sasarannya itu juga banyak masyarakat. Tapi untuk Teheran kelihatannya masyarakatnya diminimalisir karena memang tujuannya adalah menghancurkan sasaran fisik orang tertentu ataupun gedung tertentu. Namun di sisi lain Iran menggunakan rudal-rudal yang rudal yang hanya balistik biasa dan rudal balistik yang betul-betul bisa bermanuver, itu juga menimbulkan kerusakan yang efektif di Israel. Selain menghancurkan betul beberapa simbol-simbol negaranya, simbol-simbol kecanggihannya, simbol-simbol daripada kebanggaannya, juga memang efektif menghancurkan beberapa markas besar seperti Mossad dan markas Kementerian Pertahanannya. Setelah mungkin ada terakhir ada informasi menghancurkan barak daripada tentara Israel, bukan kematian beratusan di sana, tapi tidak diberitakan secara detail sehingga kita harus konfirmasi. Jadi dari segi rudal jarak jauh balistik itu Iran sudah mencapai tahap di mana dia bisa sanggup untuk menunjukkan bahwa Israel itu tidak lagi, tidak negara sakti lagi, tidak negara spesial yang dilindungi oleh kekuatan yang di luar kekuatan manusia, tapi itu ada kenyataannya ya negara biasa yang hanya kuat karena dibantu oleh orang yang kuat. Ini bukan negara yang betul-betul impian atau, tapi di sisi lain juga Iran juga mendapatkan kerugian juga karena usaha juga cukup masif. Baik, terima kasih banyak Pak Agung Sasongko Jati atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Pelaku tawuran menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu untuk mengalahkan lawannya. Dalam tawuran kali ini, seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan hingga mengalami luka bacok senjata tajam di bagian kepala. Banyaknya pelaku tawuran membuat arus lalu lintas baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Belum diketahui pemicu dari tawuran ini hingga akhirnya berhasil dibubarkan
setelah petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Sebuah minibus nekat menerobos lampu merah dan menabrak mobil box berbuatan daging. Kerasnya benturan membuat mobil box terbalik di tengah jalan raya Jogja, Magelang. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda 4 terjadi di Simpang 4 Denggung, Sleman, Yogyakarta. Minibus hitam yang keseluruhan berpenumpang wanita menabrak mobil box dari arah samping. Saat itu, minibus yang melaju dari arah utara diduga menerobos lampu merah. Pada saat yang sama, mobil box mengangkut daging melaju dari arah barat atau kanan karena lampu sudah hijau. Kuatnya benturan membuat mobil box terguling di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa ini, mobil box mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan minibus rusak di bagian depan. Pengendara mobil minibus menerobos dua gerbang tol tanpa membayar di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari video yang tengah viral itu, polisi meminta agar pengemudi mobil untuk segera menyerahkan diri. Di media sosial tengah ramai ulah pengendara minibus menerobos pintu tol tanpa membayar di Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Tol Cinere Jagorawi. Minibus berwarna putih kedapatan dua kali menerobos gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan Cimanggis 2 Depok, Jawa Barat. Pengemudi minibus menerobos gerbang tol dengan modus menempel mobil di depannya yang sudah membayar. Di Lantas Polda Metro Jaya dan Satlantas Polres Metro Depok masih mencari keberadaan pengemudi. Dari hasil pelacakan yang dilakukan petugas, kepemilikan mobil ini ternyata telah berganti alias telah dijual. Polisi mengimbau pengemudi yang menerobos gerbang tol tanpa membayar untuk segera menyerahkan diri. Sampai saat ini kita sudah mengetahui identitas dari kendaraan tersebut. Namun demikian untuk di mana saat ini kendaraan tersebut, kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan. Mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual belikan. Di Lantas Polda Metro Jaya akan memproses hukum pengemudi yang terbukti melanggar. Ia bisa dijerat pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman kurungan 2 bulan dan denda paling banyak sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Untuk yang kedua kalinya, pesawat Saudi Airlines kembali mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Apa penyebabnya? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, pihak otoritas Bandara Kuala Namu mengonfirmasi pesawat Saudi Airlines SV5688 yang mendarat darurat mendapat ancaman teror bom lewat direct speech menggunakan VPN. Pendaratan darurat pesawat yang membawa jemaah haji Kloter 33 debarkasi Surabaya ini dilakukan setelah pihak Airnav Indonesia di Jakarta menerima ancaman teror bom melalui direct speech menggunakan VPN atau jaringan pribadi virtual. Hal itu kemudian diteruskan ke Air Traffic Control atau ATC Kuala Lumpur, Malaysia dan diinformasikan ke pilot untuk akhirnya memutuskan landing di Bandara Internasional Kuala Namu melakukan screening.
Pesawat pun akhirnya dinyatakan aman setelah dilakukan penyisiran oleh aparat gabungan TNI Polri seperti tim Jihandak, Jibom, dan Kopasgat. Begitupun kondisi para penumpang berjumlah 376 orang dinyatakan sehat dan aman, serta telah diinapkan di hotel di sekitar bandara. Pemirsa, Polri telah berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation atau FBI untuk mengusut ancaman bom kepada Saudi Airlines yang membawa rombongan haji Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, koordinasi meliputi pengecekan identitas pengirim surat elektronik dan berdasarkan penyelidikan awal, diketahui alamat email yang masuk tidak sesuai dengan nama pemilik email sebenarnya. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman berlanjut. Nama yang dimaksud itu maksudnya? Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu udah ketahuan belum? Sudah. Itu dari mana? Dari negara mana? Apa dari? Ada di wilayah Saudi dan tadi saya minta. Pemirsa, Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Dauhan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peresmian Koperasi Desa Merah Putih tersebut merupakan upaya pemerintah membangun perekonomian Indonesia dari desa. Koperasi Desa Merah Putih Dauhan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini merupakan salah satu koperasi percontohan dari 80.000 koperasi yang akan dibentuk di berbagai desa di seluruh Indonesia. Peresmian Koperasi Desa Merah Putih Dauhan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Bupati Banyumas Direktur Utama TV One Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan ide pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Indonesia dari desa-desa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, sejumlah peristiwa yang telah mengemuka sepanjang hari ini kami hadirkan diantaranya dalam rangkuman kabar berikut ini untuk Anda. Memasuki hari ke-9 konflik Israel-Iran, serangan udara Iran terus dilancarkan. Rudal-rudal Iran melintasi langit Israel dan tepi barat pada Sabtu dini hari. Iran juga menembakkan rudal jarak jauh ke kota Haifa dan menghantam gedung perkantoran. 20 orang dilaporkan terluka dalam serangan itu. Dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Pelaku tawuran menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu untuk mengalahkan lawannya. Seorang pelaku tawuran yang tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan hingga mengalami luka bacok senjata tajam di bagian kepala. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi malam minggu Anda akan ditemani oleh Prita Zega dalam program Kabar Hari Ini. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,